Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mengenai sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunat, sebagaimana telah diketahui bahwa sholat witir adalah sholat sunat yang dikerjakan sesudah sholat isya. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan bahwa witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwasanya witir adalah sholat yang utama. Bahkan keutamaan sholat witir itu lebih utama daripada sholat rawatib, sholat sunat rawatib, mengungguli sholat sunat rawatib. Jadi walaupun sholat rawatib itu kan sholat sunat yang sangat utama karena mengiring atau mengikut pada sholat fardu, tapi tetap sholat witir itu lebih utama. Mengapa? Karena ada perbedaan pendapat mengenai sholat witir itu sendiri. Dalam sholat witir ada yang menghukumi wajib. Jika kita pada umumnya mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat witir itu sunat, tapi menurut Imam Abu Hanifah sholat witir itu hukumnya wajib. Maka perbedaan itulah yang menjadikan sholat witir itu lebih utama daripada sholat rawatib. Karena kalau sholat rawatib jelas semuanya berpendapat bahwa hukumnya sunat. Sehingga urutan daripada keutamaan itu sholat witir lebih utama dari sholat rawatib. Bahkan kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah, urutan sholat sunat dari yang pertama adalah sholat id, lalu sholat kusuf atau gerhana matahari, lalu sholat khusuf yakni gerhana bulan, setelah itu sholat istisqa, sholat meminta hujan, lalu ini baru sholat witir. Kalau sholat id, kusuf, khusuf dan istisqa jelas tidak bisa dilakukan setiap hari, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan sholat witir itu bisa dilakukan setiap hari. Lalu selanjutnya sesudah sholat witir sholat rawatib, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Dan dari rawatib ini yang paling utama sholat rawatib adalah sholat qobla subuh. Setelah itu sholat tarawih, lalu sholat duha, dan sholat sunat yang lainnya. Dalam sholat witir mungkin sudah diketahui bahwa disunatkan ketika membaca surat bacaan dalam sholat witir. Apabila misalnya 3 rakaat, maka rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun, lalu pada rakaat terakhir membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi rakaat terakhir Al-Ikhlas dan Al-Falaq juga An-Nas atau Falaq bin Nas. Mengenai bilangannya, hitungan minimal sholat witir adalah 1 rakaat. Sedangkan keutamaan paling utama yakni 3 rakaat atau adnal kamali. Adnal kamali itu kesempurnaan paling sedikit 3 rakaat. Dan yang lebih sempurna lagi itu 5 rakaat, lalu 7 rakaat, 9 rakaat, dan yang paling banyak maksimal 11 rakaat. Tidak bisa lebih dari 11 rakaat. Itu bilangan rakaat sholat witir. Untuk pengerjaannya bisa 2 rakaat, 1 kali salam. Namun ada juga yang berpendapat 2 rakaat lalu terakhir di 3 rakaatkan. Hanya saja apabila di 3 rakaatkan itu akan menyerupai sholat maghrib. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in lebih baik 2 rakaat lalu kemudian salam dan dilanjutkan dengan 1 rakaat.
Dan terakhir, mengenai bacaan sesudah sholat witir, ada bacaan sunat, ada bacaan yang dianjurkan dibaca sesudah sholat witir. Dalam Fathul Mu'in, begitu pula dalam kitab Al-Azkar, bacaan sesudah sholat witir, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus itu ada juga dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam An-Nasai, pembacaan Subhanal Malikil Quddus itu salah sama rutin sebanyak 3 kali. Jadi Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah, itu bacaan sesudah salat witir. Ulangi lagi, jadi sesudah salat witir dianjurkan membaca doa, yakni yang pertama Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Walaupun sekali ya tidak apa-apa. Lalu membaca Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita. Kalau dalam Fathul Mu'in itu agak disingkat. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la usih tanan alika anta kama asnaita ala nafsik. Sebenarnya sama saja. Itu sumbernya dari hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu bacaan sesudah salat witir. Atau ada juga yang berbeda. Biasanya kalau di kampung-kampung itu membaca bacaan sesudah sholat witir itu sebagaimana yang ada dalam Majmu' Syarif, yakni Subuhun Kudus. Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi untuk pembacaan sholat sesudah sholat witir, doa sesudah sholat witir itu terserah. Bila hafal membaca ya bagus. Jikapun tidak membacanya ya tidak apa-apa. Tidak menjadi sebab sah atau tidaknya salat witir itu sendiri. Atau misalnya hafalnya yang tadi hanya satu, Subhanal Malikil Quddus, itu saja ya tidak apa-apa. Bukan berarti tidak hafal keduanya sehingga tidak dibaca keduanya. Cukup dibaca yang satunya. Karena apabila tidak mampu mengerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sekian, wallahu a'lam bishawab.